tanah masyarakat Bojong, milik masyarakat punya Bojong, kemudian sekarang dikuasai oleh Kementerian Agama, dibangun UI 3. Ini cara mereka memperoleh tanah itu benar nggak menurut hukum? Nah, kalau tidak benar, ada nggak modus mafia tanahnya di sini? Gitu. Nah, karena kami LSM, Koalisi Rakyat Mafia Tanah, maka kita menyikapinya dari kacamata mafia tanah. Setelah kita pelajari dari bukti-bukti, baik putusan pengadilan yang sudah inkrah maupun yang belum inkrah itu yang kasus ini nih, yang 259. Kalau yang sudah inkrah itu putusan 133. Fakta hukum menyatakan bahwa dalil RRI dan kawan-kawan 7 instansi pemerintah untuk memperoleh tanah itu adalah cerita fiksi. Saya ulangi, cerita fiksi yang menjadi dalil pembenaran menunduki tanah warga masyarakat itu dengan dalih bahwa tanah itu tanah hasil membeli dari Eigendom Perponding nomor 23 atas nama MIJ Exploited Partner Land. Jadi RRI bilang tanah warga masyarakat itu bukan tanah adat, tapi tanah perponding. Kalau Pak Ibrahim tadi bilang itu tanah adat. Ternyata dalam pembuktian perkara ini terbukti bahwa itu tanah adat milik Ibrahim Jungkir berdasarkan bukti-bukti surat, letter C, irik, surat kelurahan, para pejabat yang menyatakan itu tanah adat. Nah, ketika RRI ditanya oleh hakim untuk menunjukkan bukti bahwa tanah itu tanah perponding, RRI tidak bisa menunjukkan surat itu. Itu masalahnya, sehingga delik penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 dan pasal 6 Perpu nomor 51 tahun 60 tentang menguasai tanah orang tanpa izin yang berhak terpenuhi oleh oknum-oknum sekarang itu, mulai dari Departemen Penerangan RRI, kemudian Kemenag, kemudian UI 3, kemudian instansi pendukungnya. Siapa itu? Kantor Pertanahan Kota Depok, Kantor Kanwil BPN Jabar, Kementerian ATR BPN. Jadi kami menyimpulkan bahwa dalam waktu dekat akan membuat laporan ke kepolisian tentang tindakan mafia tanah yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum pejabat tadi, yang akan kami proses di Satgas Kementerian ATR dan Barreskrim Polri untuk ditindak gitu. Kenapa? Karena terbukti mereka melakukan penyerobotan atas tanah hak milik adat. Itu barangkali. Sudah kita laporkan ke Satgas Kementerian ATR. Bahkan tadi Pak Ibrahim Jungkir sebagai pelapor sudah ditanya oleh diklarifikasi oleh Barreskrim Mabes Polri, sudah dilaporkan. Berapa pada saat itu? Mungkin 3 bulan yang lalu, dah lupa saya nomornya. Yang pasti sudah dilaporkan dan sudah sudah diproses oleh kesaksian warga Bojong untuk menunjukkan di hadapan hakim, Pak Hakim, nih kami ini lahir di Bojong, Pak Hakim, kami ini asli orang Bojong yang punya tanah itu secara turun-temurun, bukan kaleng-kaleng gitu. Nih hari ini menunjukkan. Akan diajukan berapa saksi? Ada 3 rencana, 2 orang hari ini 2 orang, besok lagi 1 orang. Untuk membuktikan yang terakhir 3 bukti kan. Pertama bukti surat. Sempurna warga masyarakat Bojong sudah menunjukkan bukti-bukti surat, sudah bukti lawan kita 0. Kedua, bukti lokasi. Teman-teman kemarin ke lokasi kan, sidang lokasi. Sudah kita buktikan tanahnya ada, objeknya. Yang terakhir nih, bukti saksi. Bener gak orang-orang Bojong itu punya saksi bahwa Ibrahim Jungkir bener orang Bojong? Kampung Bojong itu ada enggak dulunya? Hari ini akan digelar. Oleh karena itu tolong teman-teman saksikan mereka bicara. Itulah saksi hidup bahwa Bojong itu ada. Kampung Bojong itu ada. Yang menurut RRI tidak ada. RRI bilang tidak ada itu warga Bojong. Itu kan kurang ajarnya. Ini siapa? Orang Bojong. Ini kan penjahat namanya itu. Orang hidup dibilang nggak pernah ada.
Sejarah Bojong nggak ada. Itu tanah Cina katanya dulu. Cina Thailand, di Cina. Nggak ada itu. Oleh karena itu, ya ini kami dari mafia tanah tidak akan berhenti untuk ngandangin orang-orang melakukan mafia tanah itu. Kenapa? Karena presiden kita meminta para aktivis untuk bergerak untuk memberantas mafia tanah. Pak Jokowi yang bilang. Itu kita sebagai rakyat menyambut perintah Pak Jokowi itu para aktivis untuk memberantas mafia tanah. Tryout-nya tadi ngandangin orang-orang itu yang sekarang ngerampas tanah rakyat. Demikian, terima kasih. Hanya mau dibayar pada PKI, ternyata nggak dibayar. Jadi diusir saya, semua tuh beratus orang. Gitu. Nah, setelah diusir, Presiden Soekarno, saya waktu itu lama, setelah Presiden Soeharto, saya tangkap lagi, jemur saya. Tahun berapa tuh Pak? Saya lupa tahunnya mah. 65. 65 kali. Dijemur saya di lapangan Cimanggis itu, sebelah kecamatan. Sampai jam 4. Asal sampai jam 4. Saya kelawak kalong tidurnya. Kagak boleh makan, kagak boleh besuk. Jadi saya minta nasi sih tuh ada orang Cina, orang Cina, Tionghoa. Itu. Nah, ada lagi kalau perut saya lapar rame-rame itu saya nyetop itu di mobil ubi itu dari Bogor, tadi kasih sekarung, itu direbus rame-rame. Waktu sama seangkatan berapa orang Pak? Ya. Berapa yang ditangkap waktu saat itu? Waktu itu 72 orang, yang tinggalan sekarang saya aja sendiri, yang lain pada pernah meninggal. Meninggalnya karena peristiwa atau karena memang udah usia? Pada pikiran Bu, kan beras juga susah. Ditangkap, ditahan, dia mikirin anak bininya. Tapi peristiwa tanah sendiri kok jadi begini. Kan itu tanah sendiri. Katanya mau dibayar sama PKI, ternyata tidak dibayar. Jadi sebaliknya waktu Presiden Soeharto, nah itu disiksa lagi. Gitu. Jadi karena Bapak begitu ini hilang aja begitu saja ya? Nah, sudah disiksa. Nah, saya mah ngerasain juga ke ini saya dibagi duit juga kagak, kagak pindahin uang saya sendiri. Pada saat itu kejadian itu. Bapak dituduh sebagai TKR waktu itu Dituduh PKI saya, bukan pembayaran dari PKI jadinya. Saya seolah-olah dituduh PKI kalau waktu Presiden Soeharto. Nama saya dijemur, disiksa itu di rawa kalong, saya tidur dibagi nasi juga kagak. Kalau saya minta pada orang Tionghoa di situ. Itu. Pada saat itu Bapak nggak ada bisa pembelaan atau untuk menyatakan apa yang tidak boleh ada pembelanya. Orang juga nggak boleh. Enggak, saya abdi malam ditelanjangin, membela api saya. Ya pada saat itu tidak bisa Bapak membela diri atau membuat satu pengaduan kepada siapa-siapa? Dulu pengadilan kurang Bu, kayak sekarang. Pengadilan adanya kecamatan, nah, kecamatan nggak berani. Nah, Bupati, pengadilan dari Bupati nggak berani juga. Sebab saya dianggap PKI juga. Hanya sekarang tinggal Bapak ya, Iya. tinggal ya dari Iya, yang betul. saksi semua ini Pak ya. Cuman tahunnya saya lupa. Ini seperti begini, Maksudnya Bapak ada merupakan sebagai waris Ahli atau waris. pemilik? ahli waris pemilik dari kakek saya, Siapa Pak? Panisan bin Bulong. Pada saat itu Pak Nisan adalah warga asli. Asli, Bojong itu Manapal. kakek saya itu. Bojong Kanada. Bojong Kanada saat keluarga kami yang sekarang seakan-akan terlalu termasuk kami pribadi. Bagaimana Pak setelah Bapak Ati mengalami bahwa tanah Bapak telah dianggaplah indikasi di serobot ya Pak ya oleh RRI tersebut ya Pak? Sebetulnya dikata nyerobot juga nggak emang bisa disebutkan nyerobot karena pada saat ya kami itu kan seakan-akan ditelantarkan. Satu kedua tempat asli keluarga boleh dikatakan tempat cucu pinak kami itu sama dengan diinikan begitu saja. Bahkan ada di antara warga di Kampung Bojong yang sampai di bahasanya ditahan. Itu tahun berapa Pak? Tahun 78. Iya, itu ditahan cuman kalau saya sih nggak termasuk, cuman di luar saya itu.
Emang tujuannya sebetulnya pada saat-saat apa bukan pemberontakan sebenarnya. Pas pemberontakan itu kawasannya Orde Baru tahun 78 masuknya kejayaan kekuasaan Menteri Perdagangan yang kedua berapa itu Harmoko. Tahun 78 itu banyak yang ditahan. Masuk Intan kan saya pada itu Pak Ibrahim Yukir. Itu teman-teman sekolah masa kecil. Masih SR dulu bukan SD. SR masih zaman Desa Pakai. Itu. Belum pada lahir salah. Nah sekarang Bapak tanah itu tersebut artinya sudah ada menguasai fisik dong? Gimana? Artinya ada yang menguasai fisik nggak atau masih belantara di tanah tersebut Jadi saat itu? dikuasai sama ini sebagian sama RR. Sebagian ya Pak ya? Yang sekarang ya yang pada cocok tanam itu ya orang-orang penggarap bahasanya. Penggarap bahasanya orang pendatang. Pendatang yang tidak kami ketahui. Kalau orang aslinya mah termasuk kami nggak ada sama sekali yang ada di situ. Ada berapa pendatang selain penduduk asli? Oh nggak pernah mendata kami. Nggak tahu. Tapi ada ya banyak. Banyak bahkan lihat sendiri aja di Jalan Juanda aja itu udah macam-macam usaha. Selama ini Itu- Bapak upayanya apa saja Pak Bapak lakukan? Selama sekian tahun Bapak terlepas di masa teraniaya. Sebetulnya upaya mah udah banyak, cuman belum kebetulan belum ada sama sekali yang sampai menjangkau ke meja pengadilan bahasanya. Baru ini? kali ini yang dibantu sama Profesor Yoyo Effendi ini. Itu. Yang dulu dari tahun 2010 itu udah banyak mendata mah. Bahkan kami yang ini nih kami anggap terakhir. Gitu. Hanya mudah-mudahan kami itu selalu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik buat kami untuk berusaha untuk keberhasilan anak cucu kami barangkali bisa menikmati hasil ini. Baru buat kami sih belum tentu karena kami udah hampir 100 tahun kurang dan kalau ayo mudah-mudahan masih bisa menikmati itu aja. Nah Ya. harapan Bapak terhadap Jokowi seperti apa dengan presiden kita yang sekarang? Pak Jokowi. Pak Jokowi harapan kami beliau bisa membantu memerintahkan secepat mungkin untuk merealisasi apa perkara ini. Itu aja. Oke Pak, makasih. Mohon bantu semuanya, termasuk wartawan yang sudah membantu kami, bantu kami untuk kepentingan rakyat yang tertindas, Ya. rakyat yang terjolimi, termasuk kami. Ini semuanya Pak, warga kami yang terjolimi ini. Ya, betul. Itu saja. Terima kasih Pak. Pemeriksaan. Sekarang ada saksi yang menyatakan dengan pernyataan yang sama. Jadi sudah full kita, sudah sempurna. Tinggal kesaksian satu orang lagi besok, yaitu ibu dari pahlawan kita. Siapa pahlawan kita itu? Itu yang namanya juru tulis Abdul Rosid. Abdul Rosid inilah yang menyelamatkan dokumen yang tadi diceritakan dulu pernah mau dibakar, gitu kan. Inilah istrinya yang sekarang sudah almarhum beliau. Besok insya Allah beliau akan menerangkan siapa Abdul Rosid, gitu kan. Beliaulah yang tahu tentang letter C dan sebagainya. Alhamdulillah gitu. Nah, alhamdulillah hari ini sempurna saya lihat bagaimana saksi-saksi yang menyampaikan keterangan itu mengalir alami gitu kan, tidak dibuat-buat. Jadi dengan tidak dibuat-buat itu kita bisa melihat romannya para hakim bahwa apa yang kita sampaikan itu enggak bohongan gitu. Yang bohong itu mengaku itu tanah perponding, padahal tanah adat. Siapa yang ngaku? Nah, itu baru bohong gitu kan. Kalau gitu mah tanah adat sudah dijelaskan oleh para saksi kita. Silakan Bapak ini advokat pengacara.